Coba bayangkan sebuah skenario. Ada perusahaan teknologi raksasa ya kan, yang ingin mengamankan kontrak pemerintah bernilai triliunan dolar untuk dekade mendatang. Normalnya, apa sih yang mereka lakukan? Ya, biasanya lobi-lobi politik kan? Nah, iya. Mereka mungkin menyewa pasukan pelobi, terus menyumbang ke berbagai komite kampanye, atau bikin acara makan malam penggalangan dana yang super mewah gitu. Tapi gimana kalau strateginya itu jauh lebih berani dari sekedar itu? Maksudnya bukan sekedar lobi tradisional. Betul. Gimana kalau alih-alih mencoba mempengaruhi politisi yang udah ada, mereka memutuskan untuk apa ya, menginkubasi seorang manusia, membiayainya dari nol, memolesnya selama belasan tahun, dan meletakkannya langsung di kursi kekuasaan tertinggi di Amerika Serikat. Oh wow, dan ketika Anda bilang menginkubasi, kita ini sedang berbicara tentang pendekatan yang persis sama dengan cara Silicon Valley membangun sebuah startup teknologi ya. Maksud saya startup yang ditujukan untuk memonopoli pasar global. Bener banget. Jadi ini bukan sekedar ngasih dukungan atau endorsement ke kandidat. Ini merekayasa seluruh lintasan karirnya dari awal. Nah, itulah realitas alternatif atau mungkin realitas aktual kita yang akan kita bongkar hari ini. Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita untuk Anda semua yang sedang mendengarkan. Misi kita hari ini sangat spesifik. Ya, hari ini kita membedah sebuah video YouTube yang cukup provokatif ya. Sangat provokatif. Video dari kreator bernama Adam Mockler. Dan video ini pada dasarnya mengklaim telah memetakan sebuah labirin rahasia. Sebuah jaringan operasi yang menghubungkan uang tak terbatas dari Big Tech, nama-nama paling beracun dalam sejarah skandal modern, dan visi masa depan yang terdengar kayak distopia fiksi ilmiah. Tapi, tunggu, sebelum kita menyelam lebih jauh ke dalam klaim-klaim ini, ada satu hal fundamental yang harus kita letakkan di atas meja. Untuk Anda yang sedang mendengarkan. Ya, penafian kita. Ini sangat penting. Betul, materi sumber yang kita bedah ini memuat konten politik yang sangat tajam, penuh dengan tuduhan serius, dan sangat bermuatan partisan. Harus digarisbawahi, kami di sini sama sekali tidak mengambil pihak. Baik itu sayap kiri maupun sayap kanan. Sama sekali tidak. Iya, kami tidak mendukung atau memvalidasi pandangan dari pembuat konten ini ya. Benar. Peran kami di sini murni hanya melaporkan dan menyampaikan gagasan-gagasan yang ada di dalam materi sumber tersebut. Tugas kami membedahnya agar Anda bisa memahami narasi apa yang sedang diperbincangkan di luar sana. Dan alasan mengapa Anda terlepas dari posisi politik Anda harus peduli dengan narasi ini adalah karena video ini memberikan semacam studi kasus. Studi kasus tentang bagaimana uang dari perusahaan teknologi dan koneksi rahasia diklaim mampu membentuk lanskap politik yang kita lihat di permukaan. Ya, ini bukan sekedar gosip politik biasa. Sama sekali bukan. Ini tentang mekanisme bagaimana modal raksasa mengalir di bawah radar. Oke, mari kita bedah ini. Sumber ini menuduh bahwa seluruh karir politik JD Vance pada dasarnya adalah mengutip videonya Operasi Psikologis atau PSYOP. Dan itu didanai serta diarahkan oleh miliarder Silicon Valley, Peter Thiel. Terus, narasi ini meluas ke koneksi Jeffrey Epstein dan pandangan teologis yang ekstrim. Jadi, dari mana kita harus mulai membongkar jaringan yang rumit ini? Untuk memahami klaim skala penuh dari operasi ini, kita harus mulai dari akar finansialnya. Pembuat video, Mockler menggunakan istilah PSYOP, ini Psychological Operation secara sengaja loh. Istilah militer, kan? Betul. Kenapa dia pakai itu untuk politisi? Karena menurut sumber ini, publik disuguhi ilusi bahwa fans ini adalah suara organik dari kelas pekerja. Padahal, menurut Mockler, ia adalah produk yang dirancang di ruang rapat modal Ventura. Nah, mari kita perjelas detail utamanya. Sumber ini mengklaim Peter Thiel, yang notabene pendiri Palantir, perusahaan yang punya banyak banget kontrak pemerintah AS, memberikan suntikan dana sekitar 15 juta dolar. Uang yang sangat besar. Ya, 15 juta dolar untuk meluncurkan kampanye Senat JD Vance. Coba bayangkan, ini kayak inkubator startup teknologi tadi, tapi alih-alih mendanai aplikasi baru, miliarder ini mendanai dan menginkubasi seorang politisi sejak awal karirnya hingga masuk ke pemerintahan. Dan yang sangat menarik di sini adalah lamanya hubungan mereka. Ini bukan sekedar dukungan biasa yang tiba-tiba muncul jelang pemilu. Maksudnya udah kenal lama. Sangat lama. Video tersebut mencatat bahwa fans sebelumnya bekerja di lingkaran venture capital milik Thiel. Mereka udah saling kenal selama kurang lebih 15 tahun. Wow.
Belasan tahun. Ya, ini adalah rencana jangka panjang. Mockler menyebut ini sebagai strategi Thiel untuk menjadikan Vance sebagai presiden pada akhirnya. Investasi ini, menurut klaim sumber, bukan sekedar dukungan ideologis, tapi strategi bisnis jangka panjang yang terencana dengan sangat rapi. Ini menyoroti persilangan antara pengaruh big tech dan kekuasaan negara. Tapi tunggu dulu. Saya harus mengajukan sedikit keraguan di sini. Silakan. Maksud saya, 15 juta dolar memang fantastis buat kita ya kan? Tapi dalam skala kampanye politik AS, uang segitu mungkin cuma cukup untuk beli iklan TV di beberapa negara bagian selama beberapa bulan. Masuk akal. Apakah argumen dari Mockler ini solid? Maksudnya, masa iya uang yang relatif kecil di dunia politik makro bisa membeli PSYOP berskala nasional? Bukankah ini ujung-ujungnya cuma lobi politik biasa? Nah, disinilah bedanya. Mockler berargumen bahwa lobi politik itu kan Anda membayar seseorang di luar sistem Anda untuk melakukan sesuatu. Oke. Kalau kasus Thiel dan Vance ini ibarat integrasi vertikal. Anda membiayai pembuatannya dari ketiadaan. 15 juta dolar itu bertindak sebagai katalis awal di momen saat Vance belum punya pijakan politik sama sekali. Jadi dampaknya eksponensial. Saya paham. Jadi kayak modal awal atau seed funding di saat evaluasi startupnya masih nol. Persis. Dan dari pendanaan awal inilah, Mockler kemudian mengalihkan fokusnya ke hal yang lebih gelap, yakni bagaimana Thiel diklaim membangun aliansi dengan sosok yang sangat bermasalah untuk memperkuat strategi ini. Nah, ini dia. Bagian yang benar-benar bikin saya kaget saat melihat sumber materinya. Jaringan Epstein. Iya, bocoran email tahun 2015. Tahun 2015 berarti tunggu itu setelah Epstein dihukum karena kejahatan kekerasan seksual terhadap gadis di bawah umur kan? Betul sekali. Skandalnya udah meledak secara global. Tapi email-email ini menunjukkan hubungan yang tetap erat antara Peter Thiel dan Jeffrey Epstein. Ini gila sih. Biasanya kan politisi atau miliarder langsung menghindar, berlari sejauh mungkin dari Epstein. Tapi Thiel tidak. Menurut sumber, Thiel mengatakan kepada Epstein bahwa ia tidak terganggu oleh berita tersebut. Ia bahkan berharap badai pers itu segera berlalu, dan ini yang mengejutkan, menawarkan untuk mampir ke pulau milik Epstein. Pulau pribadinya itu. Wow. Ya, ada kutipan langsung dari Thiel kepada Epstein di email itu. Thiel bilang, jika saya terintimidasi oleh pers yang buruk, saya tidak akan mencapai apapun dalam hidup. Astaga. Jadi dia terang-terangan mengabaikan moralitas publik demi hubungan ini. Tapi saya bingung. Untuk apa miliarder selevel Thiel yang uangnya udah nggak berseri butuh Epstein? Nah, sumber video itu menjelaskan detailnya. Epstein menawarkan dana antara 50 sampai 100 juta dolar untuk diinvestasikan. Sebagai gantinya, Thiel memberikan saran investasi. Bahkan Thiel mendorong Epstein menginvestasikan 20 juta dolar di dana investasi barunya. Berarti uang mereka bercampur di situ? Iya. Makanya host video tersebut, Adam Mockler, sampai menyimpulkan bahwa karir Vance ini bisa saja tercipta dari uang Epstein secara tidak langsung. Karena uangnya masuk ke ekosistem pendanaan yang sama. Masuk akal, tapi Epstein kan reputasinya udah hancur. Gimana cara dia investasi tanpa ketahuan? Bernama Jeremy Rubin. Mereka berstrategi menyembunyikan identitas Epstein dalam investasi startup penambangan Bitcoin. Caranya gimana tuh? Epstein menyuruh Rubin untuk bilang ke target investasi bahwa dia adalah investor besar yang masuk bersama Peter Thiel. Oh, wow. Ya, karena Epstein bilang orang tidak akan terganggu dan malah akan bersemangat mengobrol dengan Thiel. Nama Thiel dipakai sebagai perisai. Jadi, berdasarkan narasi sumber ini, Epstein bukan sekedar tokoh yang dijauhi karena skandalnya ya, melainkan secara aktif dipertahankan karena ia bertindak sebagai semacam maklar kekuasaan. Tepat. Maklar yang menghubungkan uang teknologi dengan elit politik. Mockler menyebut Epstein membantu menghubungkan Thiel dengan dunia Trump, termasuk tokoh-tokoh seperti Tom Barrack, Bill Burns, Bob Kerrey, Catherine Rumler, dan Tom Pritzker. Mencuci reputasi lewat koneksi elit. Iya, ini memunculkan pertanyaan penting untuk pendengar kita pikirkan. Seberapa sering skandal publik nyatanya tidak memutus rantai kekuasaan di belakang layar? Video ini menuduh ada sebuah ekosistem di mana moralitas publik diabaikan demi menjaga akses ke modal dan koneksi. Dan ngomong-ngomong soal mengabaikan moralitas, disinilah situasinya menjadi sangat menarik, bahkan cenderung aneh. Bagian teologisnya ya. Benar.
Karena ternyata jaringan ini tidak hanya berbagi uang dan koneksi politik. Menurut sumber, mereka juga diikat oleh filosofi moral dan teologis yang sangat radikal. Yang secara langsung menentang pandangan arus utama. Iya, kayak plot film fiksi ilmiah distopia. Video itu membahas adanya rekaman bocor dari sebuah kuliah tertutup di San Francisco. Dalam rekaman itu, Thiel diklaim secara terbuka membahas konsep-konsep apokaliptik. Bahkan, Thiel disebut menyarankan J.D. Vance untuk mengabaikan pandangan moral dari Paus Leo. Yang mana sumber merujuk nama Paus Leo ini sebagai representasi Paus Amerika atau Uskup Roma saat ini terkait pengembangan AI yang etis. Dan yang paling gila, Thiel dilaporkan menuduh Paus sebagai alat dari Antikristus. Tunggu, alat antikristus? Alasannya apa menurut Thiel? Nah, ini dia. Thiel menuduh demikian karena sang Paus menganjurkan perang yang adil, perlindungan terhadap warga sipil, dan penanganan imigrasi yang etis. Hal-hal kemanusiaan dasar ini justru dianggap Thiel sebagai manifestasi Antikristus. Wow, jadi etika tradisional gereja dipandang sebagai rintangan atau rem bagi pengembangan AI dan teknologi militer tanpa batas. Persis, para miliarder teknologi ini seakan tidak hanya ingin mengontrol pemerintahan, tapi mendikte moralitas umat manusia, melawan institusi agama secara diam-diam. Dan pembuat video juga membahas sebuah klip di mana Thiel ragu-ragu saat ditanya apakah ia ingin umat manusia bertahan. Iya, saya ingat bagian itu. Thiel agu karena, mengutip dia, ia ingin menyelesaikan masalah secara radikal melalui visi AI transhumanisme. Menyelesaikan masalah secara radikal, itu bahasa yang ngeri banget kalau dipikir-pikir. Kayak penjahat di film-film, kan? Sangat ngeri. Mockler mengkritik keras prospek ini. Bayangkan orang yang memiliki pandangan transhumanisme ini, yang meremehkan kelangsungan umat manusia alami, memiliki pengaruh langsung atas pembuatan keputusan jika Vance berkuasa. Dan jika tokoh yang memegang kekuasaan dibimbing oleh filosofi semacam ini, itu akan berdampak pada kebijakan nyata di masa depan kita semua. Bukan lagi sekedar debat politik biasa soal pajak. Benar. Dan inilah pesan peringatan yang ingin disampaikan oleh pembuat video tersebut. Ia juga mengkritik media arus utama baik sekuler maupun agama karena terlalu terkotak-kotak. Siloed. Ya, siloed. Jurnalis politik cuma lapor soal dana kampanye, jurnalis agama cuma lapor soal teologi gereja. Jadi mereka melewatkan implikasi teologis dari cerita besar ini. Tidak ada yang menghubungkan titik-titiknya. Oke, mari kita rangkum apa yang sudah kita bedah sejauh ini. Sumber yang kita bahas menghubungkan benang merah dari uang $15 juta untuk kampanye politik, pertukaran pengaruh dan pencucian uang dengan Epstein di tengah skandal besar, hingga ideologi radikal yang mengabaikan pandangan moral tradisional mengenai etika AI. Sebuah paket narasi yang sangat masif dan mengganggu. Sekali lagi, pengingat cepat buat Anda semua. Kami di sini membedah klaim-klaim dari sumber spesifik ini murni untuk memahami narasinya. Ini bukan berarti kami mengambil sikap politik tertentu atas isu ini ya. Tentu saja. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Silakan. Sumber materi ini mengklaim bahwa panggung politik hanyalah cangkang dari mesin jaringan dan aliran dana rahasia. Jika miliarder yang tidak pernah dipilih oleh rakyat bisa secara diam-diam merancang pandangan moral seorang politisi terkemuka tentang isu-isu eksistensial, seperti kecerdasan buatan dan arah masa depan umat manusia. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak dari realitas politik sehari-hari yang kita perdebatkan di ruang publik sebenarnya sudah diputuskan jauh sebelumnya di balik pintu ruang kuliah tertutup dan pulau-pulau pribadi? Wow. Itu pertanyaan yang benar-benar bikin kita merinding dan harus banyak berpikir ulang soal apa yang kita tonton di berita setiap hari. Baik, kita sudahi penelusuran mendalam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung dan mendengarkan. Kami akan kembali lagi nanti dengan materi bedah yang nggak kalah menariknya. Sampai jumpa!